Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu tamu undangan dalam acara penguatan pelatih ahli Sekolah Penggerak 1 pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022. Bapak Ibu yang berbahagia, Alhamdulillah pada siang hari ini telah hadir Bapak dan Ibu dari tim Wartek selaku narasumber serta rekan-rekan saya di kelompok kerja program Sekolah Penggerak. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara inti, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala seraya berdoa agar kegiatan pada hari ini diberikan keberkahan, kemudahan, dan kelancaran. Berdoa dipersilahkan. Sebelum memulai, mungkin saya perkenalkan diri dulu. Saya Faidah Naila dari tim Wartek gitu ya, atau Warung Teknologi yang sekarang namanya menjadi GovTech gitu ya. Kami merupakan mitra dari Kemdikbud yang mengembangkan teknologi-teknologi yang salah satunya yang sedang kita akan pelajari bersama, yaitu platform Merdeka Mengajar. Di sini saya juga tidak sendiri, ada tim platform Merdeka Mengajar yang juga akan membantu menjawab gitu ya pertanyaan Bapak Ibu pelatih ahli di sini. Ketika nanti ada pertanyaan, silahkan nanti disampaikan melalui fitur Q&A. Semoga kami bisa menjawab gitu ya Bapak Ibu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Jadi kali ini saya mau menjelaskan terkait platform Merdeka Mengajar yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan paparan ini gitu ya, tapi mungkin sudah lama gitu, dan kami ada beberapa pembaruan terkait platform ini, dan juga mungkin saya akan menjelaskan sedikit terkait apa sih kaitannya antara PMM gitu ya, atau platform Merdeka Mengajar dengan kurikulum Merdeka. Jadi, ini mungkin landasannya ya Bapak Ibu, kenapa sih kok Kemdikbud menciptakan platform Merdeka Mengajar gitu, mengembangkan platform Merdeka Mengajar. Mungkin ini juga salah satu dan beberapa yang sering kita temui gitu. Banyak guru-guru yang suka bingung, saya kalau mau mengembangkan diri itu harus mulai dari mana gitu, dan banyak guru-guru yang mungkin tidak punya kesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan diri karena keterbatasan gitu ya. Banyak banget keterbatasannya, bisa jadi perwakilan sekolahnya dibatasi gitu ya untuk mengikuti BIMTEK atau pelatihan-pelatihan, atau mungkin jarak begitu ya. Jadi harus menunggu undangan juga misalnya, padahal ada kebutuhan yang mungkin harus dikejar saat itu juga. Nah, oleh karena itu penerapan kurikulum Merdeka yang sudah di-launching Mas Menteri beberapa bulan lalu itu didukung juga Bapak Ibu dengan platform Merdeka Mengajar, yang tujuannya harapannya bisa membantu para guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Nah, seperti kita ketahui pada episode Merdeka Belajar ke-15 yang lalu, Mas Menteri sudah meluncurkan gitu ya secara resmi platform Merdeka Mengajar dan juga kurikulum Merdeka. Harapannya ini juga bisa diadopsi oleh guru-guru seluruh Indonesia. Nah, lalu dari tadi saya menyebutkan platform Merdeka Mengajar. Jadi sebenarnya apa sih platform Merdeka Mengajar? Jadi mungkin sudah ada yang mengunduh gitu ya, bisa dilihat di sana ada beberapa fitur-fitur, di mana fitur-fitur itu akan menjadi alat gitu ya, alat bantu edukasi yang menjadi teman bagi guru-guru untuk mewujudkan pelajar Pancasila, dan juga untuk mendukung guru dalam hal mengajar, belajar, dan juga berkarya lebih baik lagi. Nah, untuk aksesnya, jadi untuk mengakses platform ini, mengakses PMM, ada dua cara Bapak Ibu. Yang pertama, melalui mengunduh aplikasinya di Gawai gitu ya, Gawai Android di Google Play Store, bisa diklik Merdeka Mengajar.
Atau bagi yang pengguna di luar Android bisa mengakses melalui laman situs guru.kemdikbud.go.id. Nah, untuk mengakses keseluruhan fitur di dalam platform Merdeka Mengajar, itu diwajibkan menggunakan hanya 2 akun saja, salah satunya bisa dipakai yaitu Belajar ID atau madrasah.kemenak.go.id. Nah, nanti kalau misalnya di luar 2 akun ini, misalnya pakai Gmail, Yahoo, dan lain sebagainya, itu hanya bisa mengakses beberapa fitur saja. Lalu apa bedanya yang menggunakan akun Belajar ID dan madrasah.go.id dan yang tidak gitu ya. Jadi ada 2 Bapak Ibu, non login experience dan login experience. Jadi kalau tidak menggunakan akun Belajar ID atau madrasah.go.id itu masuknya ke non login experience ya Bapak Ibu. Jadi hanya bisa mengakses info terkini, pengaturan dan juga video inspirasi. Jadi hanya terbatas saja Bapak Ibu. Nah, sedangkan login experience bisa mengakses seluruh fitur yang ada di dalamnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin ada yang sudah mengunduh tahun lalu begitu ya, versi beta itu yang tampilan lama seperti ini, dan tampilan barunya tayangannya seperti ini ya Bapak Ibu tampilannya. Jadi mungkin yang sudah mendownload bisa sambil dilihat. Jadi ada di dalamnya video inspirasi, pelatihan mandiri, bukti karya, asesmen murid, dan perangkat ajar. Yang selanjutnya akan kita bahas lebih detail. Nah, platform Merdeka Mengajar menyediakan referensi bagi guru nih Bapak Ibu untuk mengembangkan praktik mengajar sesuai dengan kurikulum Merdeka. Meskipun ini diciptakan untuk mendampingi Bapak Ibu guru dalam menerapkan kurikulum Merdeka, tapi untuk saat ini tidak menutup kemungkinan bagi guru-guru yang sekolahnya belum menerapkan kurikulum Merdeka bisa menggunakan ini. Nah, di dalam hal mengajar ini ada 2 fitur, Bapak Ibu. Pertama ada perangkat ajar, di mana di sana sudah tersedia lebih dari 2.000 referensi perangkat ajar berbasiskan kurikulum Merdeka. Selain perangkat ajar, ada juga asesmen murid, di mana di sini akan membantu guru untuk melakukan analisis diagnostik yang terkait dengan literasi dan numerasi, sehingga hasilnya bisa didapat dengan cepat. Jadi sudah tidak ada kegiatan manual lagi untuk melakukan analisis literasi dan numerasi. Nah, di dalam perangkat ajar itu bentuknya bermacam-macam ya Bapak Ibu, ada yang berupa RPP, ada yang berupa bahan ajar, modul proyek, buku murid, dan juga asesmen, di mana kalau misalnya ada keterbatasan jaringan gitu ya, ini bisa diunduh gitu sehingga nanti bisa diakses kapan saja. Kemudian ada asesmen murid, di mana di dalam asesmen murid ini tujuannya adalah untuk membantu Bapak Ibu guru untuk mengetahui level kompetensi masing-masing murid dan level kompetensi kelas secara keseluruhan. Juga memperoleh informasi dari proses dan hasil pembelajaran murid, mencari asesmen berdasarkan fase dan mata pelajaran untuk kemudian dibagikan kepada murid secara daring. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa diberikan secara luring atau diunduh terlebih dahulu, dicetak, baru dibagikan ke murid. Dan juga bisa menerima proses penilaian yang dilakukan secara otomatis, kecuali soal uraian ya Bapak Ibu. Jadi yang bisa diakses secara otomatis hanya pilihan ganda. Lalu hasil yang diterima secara online juga bisa didapatkan jika dibagikan ke muridnya secara online. Jadi kalau misalkan dibagikan secara offline itu masih belum bisa diotomatisasi. Kemudian untuk mendukung guru-guru dalam mengembangkan dirinya, mendorong guru untuk belajar, gitu ya, ada pelatihan mandiri, di mana guru bisa memperoleh materi pelatihan yang berkualitas dengan mengakses secara mandiri. Jadi udah tidak perlu gitu ya harus menunggu undangan misalnya ya, harus menunggu bentrok nih misalnya pelatihan BIMTEK-nya atau pelatihannya dengan jadwal saya ngajar atau jadwal lainnya gitu ya. Jadi sekarang dengan adanya fitur ini para guru sudah bisa mengakses mengembangkan dirinya kapanpun dan dimanapun. Lalu ada juga video inspirasi, di mana di sana ada beragam video inspiratif untuk juga pengembangan diri dengan akses yang tentunya juga tidak terbatas. Nah, di dalam pelatihan mandiri ini ada berbagai topik pelatihan. Jadi ada topik pelatihan, di dalam topik pelatihan itu ada modul pelatihan. Kemudian setelah menyimak modul pelatihan, kita juga mengajak para guru untuk melatih pemahamannya gitu ya. Kemudian merefleksikan. Jadi setelah mempelajari, kemudian diuji gitu ya pemahamannya, lalu juga menceritakan hasil pembelajarannya.
berefleksi bersama-sama. Kemudian yang tak kalah penting, kita juga mendorong guru-guru melakukan aksi nyata. Jadi dari apa yang sudah didapatkan melalui pelatihan mandiri, melalui topik-topik dan modul-modul itu bisa diimplementasikan dalam proses mengajar. Nah, ini contoh-contoh aksi nyata yang sudah diunggah di dalam platform Merdeka Mengajar, guru-guru yang sudah menerapkan mempelajari topik dan juga sudah melewati uji pemahaman, berefleksi, dan terakhir ini melakukan aksi nyata. Ini contoh video inspirasi, jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Di sana guru-guru bisa mengakses gitu ya video-video untuk pengembangan dirinya. Nah, untuk mendorong guru-guru dalam memfasilitasi berkaryanya para guru, di sini ada fitur bukti karya, di mana guru-guru bisa membangun portofolionya gitu. Nah, tidak hanya membangun portofolio, tapi guru-guru juga bisa mengembangkan diri dengan melalui apa? Melalui saling memberikan umpan balik. Jadi nanti para guru yang sudah mengunggah gitu ya hasil karyanya di fitur bukti karya bisa membagikan gitu tautannya kepada guru lain untuk bisa diberikan feedback atau umpan balik gitu, sehingga bisa saling menginspirasi konten bukti karya yang sudah diunggah. Saat ini untuk fitur bukti karya baru terbatas berbentuk video, jadi namun jangan khawatir, kedepannya kami juga akan terus mengembangkan platform ini sehingga tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang kita guru-guru bisa mengunggah selain video seperti itu. Mungkin nanti kedepannya bisa jadi bentuknya dokumen, kemudian foto dan lain sebagainya. Nah, di dalam bukti karya, para guru bisa mempublikasikan karya ke platform Merdeka Mengajar, tadi ya melalui impor video yang sudah diunggah di YouTube. Jadi, Bapak Ibu guru bisa mengunggah dulu ke YouTube, nanti tautannya bisa dibagikan ke platform Merdeka Mengajar. Kemudian setelah diunggah, bisa membagikan karyanya ke sesama rekan guru, sehingga bisa saling menginspirasi. Kemudian juga bisa memperoleh umpan balik sebagai bahan pengembangan diri dan untuk karya yang lebih baik ke depannya. Dan bisa juga melihat tanggapan gitu ya, tanggapan dan saran yang diberikan oleh rekan guru yang lain gitu. Lalu juga bisa melihat hasil rekapitulasi ringkasan kuesioner yang telah diisi berupa pie chart. Nah, terkait kurikulum Merdeka, bagaimana sih kaitannya nih dengan platform Merdeka Mengajar? Jadi untuk kurikulum Merdeka, implementasinya langkah pertama yang harus dilakukan, kami mendorong untuk bisa mempelajari materi-materi topik pelatihan, namun sebelumnya kami sarankan untuk bisa mengunduh dulu dan juga login gitu ya. Jadi otomatis harus login agar bisa mengakses ke semua fitur yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian menemukan informasi di beranda gitu ya. Jadi mempelajari lebih lanjut mengenai pembelajaran paradigma baru dan kurikulum Merdeka pada halaman yang beranda paling bawah. Kemudian memulai 2 modul pertama pada materi pelatihan mandiri ya. Jadi ada materi atau topik Merdeka Belajar dan juga topik kurikulum, di mana masing-masing ada di Merdeka Belajar ada 5 modul di dalamnya dan juga kurikulum ada 2 modul di dalamnya. Lanjut pilih topik pelatihan sesuai kebutuhan. Jadi setelah 2 topik yang sudah dipelajari bisa melanjutkan ke topik lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Kemudian juga menggunakan fitur yang lainnya, yakni asesmen murid, di mana pengembangan asesmen literasi dan numerasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat berdasarkan acuan fase. Membagikan asesmen bisa melalui daring ya, tadi juga sudah saya jelaskan. Jadi nanti bisa klik tautannya bisa di-copy, kemudian atau disalin, kemudian di paste gitu ya, atau ditempel ke grup WhatsApp bersama murid biasanya ya, atau jika tidak ada bisa diunduh secara manual dan juga dicetak dan dibagikan kepada murid. Kemudian menggunakan fitur perangkat ajar sesuai fase untuk mendapatkan referensi bahan ajar atau modul ajar, baik itu modul ajar maupun modul proyek yang berbasis kurikulum Merdeka. Nah, mungkin sudah sempat dijelaskan di sebelumnya bahwa di kurikulum Merdeka ini akan dibagi menjadi fase fondasi gitu ya, ada PAUD, lalu ada fase A hingga fase F untuk kelas 1 SD hingga kelas 12 SMA atau SMK.
Nah, tujuannya dengan memilih perangkat ajar sesuai fase ini, guru dapat memahami peserta didik sesuai dengan tingkat pencapaian, ya, atau bisa disebut teaching at the right level, kemudian kebutuhannya, dan juga kecepatan dan gaya belajar setiap murid. Karena kita percaya setiap murid itu punya gaya belajar dan kecepatan yang berbeda-beda. Kemudian bisa menemukan berbagai video inspiratif ya, dan praktis untuk dapat mengembangkan kompetensi diri dan praktik mengajar di kelas dalam fitur video inspirasi. Juga mulai aktif berbagi praktik baik dengan mengunggah hasil karya pada fitur bukti karya. Jadi ketika sudah mendapatkan paparan ya dari topik pelatihan mandiri sesuai kebutuhan, lalu diimplementasikan dan bisa diunggah melalui bukti karyanya. Saat ini penggunaan platform Merdeka Mengajar sudah diakses lebih dari 200.000 pengguna, di mana lebih dari 27.000 guru sudah menggunakan pelatihan mandiri, lebih dari 52.000 guru sudah mengunduh materi perangkat ajar, jadi yang tadi ya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, dan juga lebih dari 5.000 karya berhasil diunggah melalui bukti karya. Ini data per 4 April, Bapak Ibu. Tentunya angka ini masih terus bergerak hingga hari ini. Nah, jika masih ada penasaran atau pertanyaan terkait platform Merdeka Mengajar terutama ya, ataupun kurikulum Merdeka, bisa mengakses link ini Bapak Ibu. Mungkin nanti tim kami juga membantu untuk menginfokan link ini di kolom chat. Jadi silahkan mempelajari secara mandiri terkait platform Merdeka Mengajar lebih lanjut melalui tautan ini. Mungkin sekian, mungkin saya juga akan memaparkan sedikit ya, demo sedikit terkait platform Merdeka Mengajar. Apakah sudah terlihat? Ini laman situsnya. Sudah, Mbak. Baik, jadi kita bisa, ini saya coba yang menggunakan situs ya Bapak Ibu, jadi kurang lebih sama melalui Android. Jadi ini saya login gitu ya ceritanya, saya sudah login. Nah, ketika kita ketik guru.kemdikbud.go.id, ini akan tampilannya seperti ini, gitu. Di atas ada asesmen murid, perangkat ajar, pelatihan mandiri, dan juga bukti karya. Gitu ya. Nah, di bawah juga ini bisa dipelajari ya Bapak Ibu, jadi bisa mendorong sekolah-sekolah penggeraknya untuk bisa mempelajari terlebih dahulu terkait prinsip dasar dan juga bagaimana penerapan kurikulum Merdeka. Itu ada di bagian sini. Nah, ketika sudah, nanti bisa langkah selanjutnya yakni mempelajari topik di pelatihan mandiri seperti ini. Lalu yang pertama perlu dipelajari adalah Merdeka Belajar. Ini kita bisa klik gitu ya. Nah, di sini akan ada 5 modul Bapak Ibu, di mana masing-masing modul harus diselesaikan. Di dalamnya ini belajar materi ya, masing-masing materi nanti ada videonya dan juga ada latihan pemahaman. Kemudian kerjakan post test, jadi di satu modul itu nanti akan ada post testnya. Kemudian sampai ketika sudah mengerjakan post test nanti bisa upload aksi nyata gitu ya, atau mengunggah aksi nyata. Jadi ini contohnya, ini di sini ada 5 modul Merdeka Belajar, dan juga jika Merdeka Belajar sudah selesai bisa lanjut mengakses topik kurikulum di mana ada 2 modul gitu. Ini untuk pelatihan mandiri. Lalu untuk ini perangkat ajar bisa dilihat sesuai dengan kelas dan juga mata pelajaran yang diampu. Ini saya coba gitu ya. Saya misalnya mengajar bahasa Indonesia. Saya mengajar bahasa Indonesia untuk di fase C misalnya. Yang saya ajar kelas 5 SD gitu misalnya. Maka saya pilih fase C. Nah, di sini ada banyak perangkat ajar yang bisa saya gunakan gitu ya. Misalnya perangkat ajar yang ini, nah ini bisa saya unduh ya Bapak Ibu. Jadi tinggal dipilih saja di sini kita klik unduh gitu. Nanti dia akan mengunduh sendiri. Ini di sini juga bisa terlihat ada lebih dari 900 guru yang sudah mengunduh dan seterusnya. Ini contoh untuk di perangkat ajar. Kemudian masuk ke asesmen murid, ini juga bisa dipilih. Tadi ya misalnya saya mengajar di fase C, kelas 5. Saya mau melihat, mengakses gitu ya,
literasinya nih, karena misalnya saya mau melihat nih murid-murid saya seberapa variatif nih kemampuan literasinya gitu. Nah, ini saya bisa buat gitu ya. Jadi soal-soalnya sudah ada, nanti saya tinggal mengcopy atau menyalin dan juga ditempelkan pada grup-grup WA murid-murid saya gitu ya. Ini saya buat contoh. Nah, ini buat tautan, nanti tautannya tinggal disalin dan ditempel di grup WA. Nanti murid-murid yang ada di grup tersebut bisa mengakses link ini, lalu mengerjakannya secara langsung. Dan nanti hasilnya akan langsung keluar pada platform milik kita. Seperti itu. Lalu mungkin kita sambil lihat juga ada bukti karya gitu ya. Nah, ini untuk bukti karya. Di sini ada banyak video-video bukti karya yang sudah diunggah oleh rekan-rekan guru. Ada juga kita juga bisa melihat komentar gitu ya atau feedback dari guru yang lain. Nah, seperti ini videonya sangat menarik, materi sudah baik, hanya mungkin contohnya bisa ditambah. Jadi bisa memberikan masukan juga gitu yang membangun gitu ya. Nah, ini bisa jadi inspirasi juga untuk mungkin digunakan atau diadopsi gitu ya oleh guru-guru di sekolahnya masing-masing. Seperti ini. Mungkin itu saja demo singkatnya dan juga paparan dari saya. Oke, saya izin stop share. Saya kembalikan ke Bu Almah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Faidah. Ini saya panggilnya Bu Faidah atau Bu Naila nih? Faidah aja. Oke, Bu Faidah, terima kasih atas paparannya dan perkenalannya tentang platform Merdeka Mengajar. Tadi Wartek itu berubah jadi apa, Bu? GoTech? GovTech, Bu. GovTech, Government Technology gitu. Iya, betul. Oh, oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini adalah hashtagnya teman penggerak yang diluncurkan oleh PMM ya, Bu Faidah ya? Ya. Oke, jadi teman penggerak ini memfasilitasi Bapak Ibu yang ingin bergerak maju, yang ingin mengeksplor proses pembelajaran atau hal-hal lain. Tadi juga Bu Faidah sudah jelaskan, Bapak Ibu bisa berselancar menggunakan belajar.id atau madrasah.id bagi yang guru-guru yang sudah punya akun khusus dari Gmail ya. Dan tadi juga Bu Faida sudah menjelaskan perbedaannya bagaimana yang belajar.id atau madrasah.id dengan akun yang seperti biasa. Oh, ini ada yang tanya Bu, tutorialnya ada nggak Bu, nanti dibagiin nggak tutorialnya? Tadi kan Ibu demo ini cara masuknya bagaimana gitu. Mungkin masih ada yang kesulitan nih Bu, masuknya seperti apa, atau boleh ditutorialin lagi tapi tidak pakai akun demo Bu, langsung share screen Pak, masuk ke PMM-nya. Itu tadi saya bukan pakai akun demo sih Bu, itu pakai akun saya langsung live sebenarnya. Jadi mungkin nanti bisa saya share materinya. Sebenarnya juga tidak terlalu rumit ya harusnya, karena selama sudah berhasil login itu langsung bisa digunakan gitu. Oke, berarti selama bisa login langsung bisa digunakan ya. Nah, masalahnya loginnya ini Bu, yang masih banyak terkendala di belajar.id atau madrasah.id. Berarti kalau madrasah ini guru-guru yang di bawah Kemenak ya Bu ya? Betul, kalau madrasah itu yang di bawah Kemenak Bu. Oke, kalau di Kemdikbud itu kan sudah mulai terdistribusi dari SD sampai SMA, guru-guru dan kepala sekolahnya. Kalau di madrasah ini sudah juga Bu, dari MI sampai MA? Seharusnya ini saya sebenarnya takut salah menjawab ya, karena untuk terkait akun pembelajaran terutama yang madrasah.go.id itu mungkin ada yang lebih berkapasitas menjawab. Nanti mungkin saya cantumkan tautannya ya untuk tanya jawab di madrasah.go.id, tapi untuk materinya ini sudah bisa diterapkan gitu ya di tingkat dari PAUD sampai juga SMA SMK yang sebenarnya untuk madrasah pun kurang lebih sama gitu. Oke, berarti ini
kalau misalnya yang madrasah juga bisa, berarti yang Raudatul Atfal sampai Madrasah Aliyah juga bisa juga ya Bu ya, Betul, betul. di-adopt. Nah, mungkin gini Bu, sebelum kita ke tanya jawab, mekanisme bukan fitur, mekanisme kontennya apakah sama? Mungkin banyak yang bertanya, karena kan di Kemdikbud juga ada guru berbagi juga ya Bu. Pertamanya itu yang berbagi tentang tulisan RPP dan berbagi tentang refleksi segala macam gitu. Di PMM ini apakah kontennya seandainya ada guru yang ingin berbagi atau punya praktik baik bisa berbagi di laman konten tersebut, Bu? Oke. Jadi untuk materi pembelajaran ya Bapak Bu Walmah. Jadi nanti mungkin ada materi terpisah sebenarnya terkait ruang kolaborasi Merdeka Mengajar. Jadi Bapak Ibu guru bisa menjadi kontributor juga untuk konten-konten di platform Merdeka Mengajar, karena semangat yang diusung di platform Merdeka Mengajar juga kontennya patungan atau crowdsourcing gitu ya. Jadi tidak hanya dari tim pengembang saja yang membuat kontennya, tapi dari Bapak Ibu guru juga bisa menyumbangkan, maupun tenaga pendidik lainnya juga bisa menyumbangkan gitu. Mungkin pelatih ahli di sini ya sebagai individu juga bisa menjadi kontributor gitu. Nanti bisa diakses melalui ruang kontributor Merdeka Mengajar. Nanti mungkin bisa dibantu oleh tim membagikan tautannya ya gitu. Jadi jawabannya bisa Bu untuk membagikan konten di sini juga. Namun tentunya juga ada tahapan-tahapan dan juga termasuk proses kurasi di dalamnya gitu. Karena ini kan harus sudah layak konsumsi untuk semua guru gitu ya. Yep. Terutama ada kaitannya dengan kurikulum Merdeka. Oke, baik. Jadi jika pendidik dan tenaga kependidikan, utamanya pendidik ya, dan utamanya tenaga pelatih ahli yang hadir di Zoom meeting kita kali ini, jika ingin berbagi praktik baik, seperti tadi Mbak Faidah bilang menjadi kontributor, itu bisa ya. Namun tentu saja ketika upload itu ada proses kurasi sebelum itu terbit. Seperti itu ya Bu ya? Ya, baik. Betul. Baik, terima kasih. Kita mulai Q&A boleh ya Bu ya? Atau ada yang ingin dipaparkan lagi? Mungkin ini saya mau tampilkan panduan ya, tutorial ya, YouTube tutorialnya sebentar. Halo guru bangsa. Belum share screen Bu? Iya, saya coba setting sebentar. Oke. Sudah terlihat ya? Anda gunakan memiliki. Halo guru bangsa. Pada video ini akan dijelaskan bagaimana cara install dan login pada platform Merdeka Mengajar. Pertama-tama, pastikan gawai yang Anda gunakan memiliki sistem Android. Buka aplikasi Google Play Store, lalu Suaranya hilang Bu, kayaknya belum share ini device-nya. Atau install, maka Merdeka Mengajar akan tersedia di gawai Anda. Anda akan masuk ke laman beranda aplikasi, namun Anda perlu login terlebih dahulu untuk bisa mengakses produk-produk pada platform Merdeka Mengajar. Setelah terpasang, buka platform Merdeka Mengajar. Scroll ke bawah untuk menemukan tombol masuk. Klik masuk dengan Google belajar.id. Pilih dengan akun pembelajaran Anda, karena platform Merdeka Mengajar hanya dapat diakses menggunakan akun pembelajaran saja. Selamat, Anda berhasil masuk ke dalam platform Merdeka Mengajar. Untuk mengedit akun, masuk ke laman pengaturan. Klik edit akun. Ketik nama sekolah dan pilih provinsi sekolah Anda. Jika data sudah benar, klik simpan perubahan. Jika ingin keluar akun, klik keluar pada laman pengaturan. Klik keluar akun. Mari bersama kita dukung transformasi teknologi pendidikan di Indonesia. Platform Merdeka Mengajar ada sebagai teman penggerak bagi guru dalam mengajar, belajar, dan berkarya.
Telusuri panduan penggunaan platform Merdeka Mengajar pada video-video selanjutnya untuk menjawab pertanyaan Anda saat mengeksplorasi produk-produk dan menemukan fitur-fitur yang belum Anda ketahui. Atau saat Anda membutuhkan panduan pada saat menggunakan platform Merdeka Mengajar. Halo guru bangsa, pada video ini Anda akan belajar. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Faidah Naila. Mungkin nanti Bu Faidah bisa share tautan YouTube-nya di chat ya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini bisa segera melihat bagaimana cara masuk ke PMM atau platform Merdeka Mengajar. Baik, kita jawab pertanyaan yang ada di Q&A ya, Mbak. Oke, ini ada beberapa yang mau dijawab oleh panelis, tapi saya ajukan yang belum dijawab ya. Kalau mau berbagi di PMM, apakah ada persyaratan yang harus dipenuhi ataukah semua yang diupload oleh guru diterima? Seperti tadi sudah disampaikan sama Bu Faidah ya, diupload saja Bapak Ibu, nanti akan ada proses kurasi di sana. Tenang saja, upload saja yang baik-baik. Insya Allah nanti kalau baik pun akan di-publish. Seperti itu ya Bu Faidah ya? Iya. Mungkin ini saya juga sambil mencoba menayangkan ya, Oke, silahkan. bagaimana bisa mendaftarkan diri sebagai Kontributor. Ya. Oke. Jadi nanti mungkin tautannya akan di-share juga oleh tim PMM di chat. Ini saya share screen lagi. Sebenarnya ini ada sesi sendiri Bu, karena ini materinya panjang, lumayan panjang untuk tutorial ini nih menjadi kontributor. Jadi ini ya, nanti bisa akses guru.kemdikbud.go.id/kolaborasi. Jadi nanti bisa langsung klik tombol ini ya, daftar jadi kontributor, tapi baiknya sebelum mendaftar bisa mempelajari dulu nih, apa saja yang bisa dikontribusikan gitu ya. Oh, ini ada bahan ajar, ada modul ajar, modul proyek gitu, dan di sini bisa melihat contoh-contohnya gitu. Nah, ini bisa dipelajari terlebih dahulu ya, bahan ajar itu apa saja, kemudian yang masuk jenis-jenis bahan ajar itu apa saja gitu ya. Kemudian ada contoh-contohnya di sini. Ada buku, ada video gitu ya. Dan nanti mungkin dari mempelajari ini baru biar nanti waktu upload itu sudah lebih kebayang gitu ya, yang mau dibuat itu apa saja gitu. Kemudian ini kenapa jadi kontributor, terus ini juga ada tahapannya Bapak Ibu, jadi mendaftar dulu gitu ya, melengkapi data identitas di form pendaftarannya. Jadi nanti daftarnya itu bisa sebagai individu atau sebagai institusi. Kemudian akan ada pelatihan juga terkait kontributor dari Kemdikbudristek. Kemudian juga ada kontribusi perangkat ajar yang nantinya jadi setelah ikut pelatihan nanti bisa berkontribusi kapan saja gitu. Jadi tidak tiba-tiba gitu ya mengunggah perangkat ajarnya, tapi nanti ada pelatihannya terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, nanti mungkin di halaman ini bisa dikulik-kulik gitu ya, Bapak Ibu ya, bagaimana cara mendaftarnya nanti. Nah, ini bisa memilih nih. Misalnya saya sebagai individu gitu ya, saya merupakan dosen misalnya. Saya mau berkontribusi nih di perangkat ajar. Nah, ini bisa diklik, nanti bisa melanjutkan dengan Google. Ini langsung dicoba langsung ya, ini bisa mengisi formulirnya gitu ya. Ini contoh saja, nanti ini bisa diisi nama, pekerjaan, asal institusi, dan lain sebagainya. Jadi ini kurang lebih gambaran singkatnya untuk menjadi kontributor di PMM gitu ya. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut melalui laman tautan ini. Begitu. Oke Mbak Faidah, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin pertanyaan lanjutan, untuk bisa berkontributor, jenis materinya tuh seperti apa? Mungkin tadi yang ditanyakan seperti itu. Apakah bebas? Apakah harus ada misal video pembelajaran praktik baik, atau misal seperti mungkin PTK-nya yang bersangkutan, mungkin ketika ada case kemudian dijadikan praktik baik gitu, atau seperti apa nih, atau semua hal yang
berkaitan dengan belajar mengajar itu bisa bisa dijadikan bahan untuk dikontribusikan di PMM ini. Oke, jadi prinsipnya selama memenuhi kriteria yang ada di sini mungkin ya Bu ya, nanti bisa dipelajari terlebih dahulu. Jadi intinya sih itu yang akan membantu atau menjadi referensi guru gitu ya untuk mengajar gitu. Jadi bentuknya bisa jadi bahan ajar, modul ya, ada modul ajar atau modul proyek gitu. Jadi kalau di kurikulum Merdeka kan sekarang ada berbasis proyek juga gitu ya. Jadi bisa berupa modul proyek. Nah, bentuknya apa saja kalau di bahan ajar tadi bisa berupa buku gitu ya atau video. Kalau misalnya di modul ajar ini kita bisa lihat tujuan-tujuannya seperti apa, kemudian ini bentuk-bentuknya juga bisa dilihat, contohnya bisa dilihat di sini gitu ya nanti. Jadi sangat luas sekali sebenarnya dan gunanya memang menjadi referensi atau inspirasi untuk media pembelajaran gitu atau alat mengajar, kurang lebih seperti itu Bu. Oke, terima kasih. Mbak Faidah atau Bu Faidah, saya bingung nih. Nggak apa-apa ya kalau saya panggil Mbak ya. Oke. Di PMM ini, apakah mengakomodir atau apakah isinya ada modul-modul pembelajaran yang memang didistribusikan juga melalui aplikasi Siplah dari Pak Udasman ke sekolah-sekolah. Oke, karena ini buku ya, berarti ya Mbak Bu ya. Gini. Kan Kemdikbud ini mendistribusikan buku kan, mendistribusikan bahan ajar melalui Pak Udasman, melalui aplikasi Siplah. Nah, apakah di PMM ini ada juga modul-modul tersebut? Kemudian seandainya ada, apakah sama modul yang di-upload secara online dengan modul cetak yang diberikan ke sekolah-sekolah melalui aplikasi Siplah? Ini sebelumnya saya mungkin mohon maaf kalau misal belum bisa menjawab terlalu jauh karena itu sudah masuk ke perihal administratifnya kurikulum Merdeka Bu sebenarnya. Sepengetahuan saya kalau di platform Merdeka Mengajar ini ada modul yang bisa diunduh gitu ya, yang bisa menjadi buku siswa juga di dalamnya. Mungkin saya share screen lagi sebentar. Saya share screen. Jadi kalau kita lihat di perangkat ajar, nah ini di sini. Nah, di perangkat ajar ini ada buku murid, ada buku guru dan juga modul ajar, Bu. Jadi ini kalau tadi pertanyaan mungkin yang saya harus mengkonfirmasi dulu apakah ini sama dengan di Siplah atau tidak gitu ya. Seharusnya sih sama karena ini buku yang bisa diunduh juga. Ini contohnya bisa diunduh untuk dibagikan ke guru atau digunakan sebagai panduannya guru seperti itu. Apakah sudah menjawab Bu atau masih ada yang mau ditanyakan? Baik, karena ini pertanyaan yang saya saya menjawab chatnya Pak David ya, Pak David. Saya menanyakan pertanyaan yang di Q&A Pak. Jadi memang saya bukan pertanyaan saya sendiri. Jadi saya bertanya tentang pertanyaan yang memang dituliskan para peserta di Q&A, tapi yang saya tanyakan adalah yang belum terjawab. Okay. Karena di sini sudah ada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu buka di Q&A, di sini sudah ada yang ada tulisan answer. Itu sudah ada 18 yang dijawab oleh tim dari Wartek, tim dari PMM. Nah, yang saya tanyakan adalah yang belum terjawab, agar yang belum terjawab itu bisa dijawab oleh Ibu Faidah Naila. Seperti itu ya. Jadi tadi itu pertanyaan dari Bu Rismawati ya, apakah yang di aplikasi itu sama dengan yang diberikan secara manual melalui Siplah. Berarti sama saja ya Bu ya? Atau nanti Bapak Ibu silahkan searching atau jalan-jalan ke lamannya kurikulum ya, lamannya kurikulum Merdeka. Baik, kemudian ada pertanyaan ini Bu dari Lombok Timur, dari Pak Rido. Apakah
PMM itu sudah ada forum diskusinya. Jadi mungkin kayak di LMS atau kayak chat gitu, Bu. Ada nggak antar sesama guru? Silahkan, Bu. Ya, menarik nih pertanyaannya. Memang saat ini belum, Pak, karena memang kami sedang ini kan produk baru gitu ya, ibaratnya kayak bayi gitu. Ini kita masih coba merangkak gitu ya. Harapannya nanti bisa semakin berlari. Nah, masukan-masukan dari guru maupun tenaga pendidik ini juga jadi bensin kami gitu ya untuk bisa mengembangkan lebih baik lagi. Jadi kalau sementara untuk forum saling diskusi di platform Merdeka Mengajarnya belum ada, tapi ada sekarang yang terbaru ada fitur webinar di mana para guru yang sudah menggunakan beberapa fitur sebelumnya mengakses pelatihan mandiri itu bisa mengikuti webinar tersebut. Jadi biar mungkin lebih interaktif gitu ya, bisa mengikuti webinar tersebut. Nah, selain itu juga sebenarnya kami ada guru-guru juga bisa kedepannya bisa mengadakan webinar sendiri. Kedepannya kita akan membuka juga terkait komunitas belajar. Ditunggu saja Bapak Ibu, insya Allah tanggal 26 April ini kita akan buka pendaftaran di mana penggerak-penggerak komunitas bisa mendaftarkan komunitasnya untuk membantu implementasi kurikulum Merdeka. Jadi di sana nanti tentunya pasti ada forum-forum diskusi gitu ya, baik di dalam PMM maupun di luar PMM. Seperti itu. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan menarik nih, Bu. Kenapa buku Pejas BK, Agama, dan Seni tidak dilaporkan, tidak di-upload di PMM? Silahkan Ibu menjawab, Bu. Baik, ya. Sebenarnya bukan tidak ada, tapi belum ada ya Bapak Ibu. Karena tadi seperti yang saya bilang, platform ini masih cukup baru, sehingga memang masih banyak pengembangan ke depannya. Dan kenapa kami juga membuka ruang kolaborasi tadi, ruang kontribusi tadi, itu gunanya untuk mempercepat konten-konten ini semakin lengkap gitu. Jadi Bapak Ibu yang mungkin di bidangnya masing-masing merasa misalnya PJOK belum ada nih, boleh banget daftar gitu ya sebagai kontributor sehingga konten-konten PJOK bisa lebih lengkap lagi, lebih cepat lengkapnya gitu ya, sehingga guru-guru mata pelajaran tersebut bisa mengaksesnya segera di PMM gitu. Jadi memang akan terus mengalami pemutakhiran nih. Jadi mungkin kalau sekarang nggak ada, bisa jadi minggu depan atau bulan depan itu udah ada seperti itu. Betul. Ini adalah pelatih ahli kan ya. Seandainya Bapak Ibu mengikuti yang beberapa hari yang lalu juga ditayangkan di YouTube tentang kurikulum Merdeka, disampaikan juga bahwa memang untuk seni dan PJOK itu bukan buku lagi yang dikeluarkan oleh kurikulum Merdeka ya. Jadi diharapkan guru itu bisa mengeksplor. Jadi diharapkan bukan olahraga atau PJOK dengan membaca atau berkesenian dengan membaca, tapi memang itu kan melalui gerakan ya. Jadi memang harus ada di situ. Jadi Bapak Ibu yang bertanya tentang PJOK dan seni bisa jalan-jalan ke lamannya kurikulum Merdeka. Di situ dijelaskan tentang PJOK dan seni. Baik, Bu, ada yang tanya nih, benefitnya apa sih buat kontributor? Baik, ngomongin benefit ini saya agak bingung nih. Ya, karena benefit itu bukan hanya materi ya Bu ya. Betul. Jadi memang nanti tentunya terkait hak cipta itu ya, nama kontributor juga akan tercantum di sana. Jadi misalnya Bu Walmah gitu ya berkontribusi untuk materi pelajaran matematika gitu kelas 1 SD misalnya. Nanti di materi tersebut itu atau di perangkat ajar tersebut di bawahnya ada semacam hak cipta, ini kreatornya gitu ya. Kreatornya ini adalah Ibu Walmah gitu. Jadi mungkin di situ jadi kayak menambah portofolio ya. Kalau saya sebagai guru mungkin saya bisa berpikiran bahwa selain saya bisa selain saya bisa menginspirasi guru lain, saya juga jadi punya portofolio nih sebagai guru gitu. Mungkin gitu. Menindaklanjuti pertanyaan yang tadi, ada yang nanya lagi nih Bu. Dapat sertifikat nggak Bu kalau jadi kontributor?
Oke, kalau kontributor ini masih dalam diskusi Bu ya. Saya tidak bisa memastikan untuk mendapatkan sertifikatnya. Ini sedang dalam proses sebenarnya, tapi kami sudah mendengarkan concern tersebut gitu ya. Jadi sebenarnya tidak hanya sebagai kontributor, ketika mengakses platform Merdeka Mengajar pun kami sedang memproses ini. Harapannya nanti guru juga bisa mendapatkan sertifikat sebagai pengembangan karirnya juga. Gitu. Oke, terima kasih. Ini yang saya belum mengerti nih, karena saya juga jujur belum buka PMM ya, belum buka platform Merdeka Belajar. Untuk pilihan asesmen murid khusus hanya mapel AKM saja, tidak ada untuk mapel IPA dan IPS. Ini bagaimana nih Bu? Iya. Karena lagi-lagi ya masih baru, jadi kami mengutamakan yang memang menjadi prinsip utama dulu, karena untuk mengukur angka PISA itu juga salah satunya yang diukur adalah literasi dan numerasi, sehingga yang masih ada di sana sementara ini yang pertama adalah literasi dan numerasi. Tapi tidak menutup kemungkinan kedepannya kami juga sedang mengembangkan nih Bapak Ibu untuk model asesmen lainnya gitu yang bisa mengcover kebutuhan mata pelajaran lain begitu. Baik. Boleh Bapak Ibu bertanyanya di Q&A ya. Oke, di sini tadi Bu Nurina dan Bu Milani juga menjelaskan tentang yang PJOK dan seni yang tidak disediakan ya. Oke, baik. Oke, baik. Sepertinya sudah terjawab semua Bapak Ibu yang menulis di Q&A. Oh, ini ada. Ini berarti tentang teknis ya. Kalau di Android dan di App Store itu berarti kalau ada versi baru otomatis terdownload ya, Bu Faidah ya. Ini sebenarnya tergantung pengaturan di handphone masing-masing, Bu. Biasanya kan ada yang mengaturnya itu otomatis update gitu ya. Ada juga yang mungkin kayak saya nggak mau update langsung gitu. Biasanya khawatir misalnya ada crash di versi terbaru. Jadi saya settingnya itu saya update manual gitu. Jadi itu sebenarnya tergantung settingan di handphone masing-masing begitu. Kalau misalnya terbiasa mengupdate secara otomatis, itu berarti di aplikasi PMM juga akan terupdate otomatis. Gitu. Oke, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau settingan update-nya otomatis akan otomatis. Ya. Oke, apakah sedikit? Ya, silakan. Untuk ngecek nih PMM saya sudah yang paling terbaru atau bukan, itu bisa dilihat di Google Play Store gitu ya. Kemudian ketik Merdeka Mengajar, nanti kalau misal ada keterangan perbaharui atau update, berarti itu belum terupdate. Jadi silahkan diklik update. Tapi kalau misalnya cuman ada opsi buka gitu ya, berarti itu sudah terupdate. Begitu. Oke, terima kasih. Yang raise hand, Mas Host, Mas Wakid boleh ditarik yang raise hand. Ini ada 5 orang yang raise hand. Mungkin ingin bertanya langsung ke Bu Faidah Nabila. Faidah Naila, mohon maaf. Oke. Adakah yang sudah masuk ke panelis agar bisa open mic? Oke. Baik. Bapak Ibu, sekali lagi jika ada yang ingin bertanya bisa di Q&A. Oke. Bu, ada usulan nih, kalau bisa asesmen diagnostik gaya belajar siswa diikutkan juga di platform, biar terintegrasi kalau ada fitur materi yang berbeda. Baik. Terima kasih masukannya. Iya. Ini nanti juga akan kami catat gitu ya untuk pengembangan selanjutnya. Berarti ini termasuk ini ya, Mas, gaya belajar siswa ya, Bu ya? Yap. Gaya belajar siswanya bagaimana, mungkin juga lingkungan belajar siswanya bagaimana gitu. Oke. Siap. Sekali lagi Bapak Ibu, ini untuk referensi Bapak Ibu ya. Jadi di PMM bukan menjadi patokan ya, Bu Faidah ya, seperti itu ya konsepnya ya. Jadi PMM itu teman penggerak Bapak Ibu, teman mengajar Bapak Ibu yang bisa dijadikan referensi, tapi bukan dijadikan acuan, seperti itu ya. Oke.
Karena memang di sini kan bukan apa ya, bukan semacam juklak gitu ya atau juknis gitu, tapi memang sebagai teman aja gitu, sebagai referensi gitu. Oh, kalau saya mau ngajar kreatif tentang IPA gitu, gimana ya? Saya bisa melihat nih dari rekan-rekan guru yang lain gitu, baik dari melalui bukti karya atau video inspirasi ataupun modul-modul ajar yang tersedia gitu. Yap. Ibu, ada yang tanya nih, kalau belum punya akun belajar.id atau madrasah.id, apa bisa ikutan jadi kontributor, Bu? Sejauh ini bisa, Bu, untuk bisa menjadi kontributor tidak harus menggunakan akun belajar ID. Jadi mungkin yang jadi kendala adalah jadi tidak bisa melihat gitu ya ke depannya. Tapi sepengetahuan saya nanti akan dibukakan akses untuk apa namanya kontributor yang untuk yang menjadi kontributor. Jadi nanti istilahnya di whitelist gitu ya. Karena kan ini tidak semuanya guru ya. Jadi kita membuka juga untuk dosen dan tenaga pendidik lainnya di luar guru gitu. Kalau misalnya mau berkontribusi sangat bisa menggunakan akun Google gitu ya, Google Mail atau Gmail atau Yahoo dan lain sebagainya. Nanti kami akan membuatkan akses khusus. Gitu. Baik, Bu. Ini ada yang bertanya juga, apakah kualitas video itu harus sempurna jika ingin berbagi menjadi kontributor tentang video pembelajaran? Karena khawatir nih seandainya misal gitu kan ngerekamnya pakai handphone, terus kualitasnya nggak maksimal, kualitas gambar atau videonya. Kira-kira gimana nih Bu kriterianya? Atau mungkin nanti Pak Andi ini bisa jalan-jalan ke laman yang tadi ya Bu ya? Ya, lebih baik bisa disimak secara keseluruhan dan juga nanti ada pelatihannya Bu. Jadi tidak perlu khawatir gitu ya. Kira-kira sudah sesuai kriteria belum ya konten saya gitu ya. Itu tidak perlu khawatir karena nanti ada pelatihannya gitu. Jadi nanti akan dibantu juga. Misalkan meskipun menggunakan handphone, tapi bagaimana bisa tetap maksimal dan lain sebagainya. Gitu. Lebih lengkapnya bisa dipelajari melalui akses ruang kolaborasi Merdeka Mengajar. Jadi saya share juga ya linknya. Iya, betul. Nanti di-share saja Bu dalam satu jadi langsung satu chat itu link apa saja agar tidak tercerai-berai link-linknya. Baik, ini kebanyakan adalah input-input ya, input seperti tentang asesmen diagnostik, kemudian tentang kenapa di matematika hanya ada numerasi seperti itu. Itu mungkin input-input ya Bu Faidah ya, seperti yang Bu Faidah sampaikan. Ini masih berproses Bapak Ibu. Sekali lagi PMM itu menjadi teman belajar dan teman mengajarnya Bapak Ibu, bukan menjadi menjadi seperti tadi Bu Faidah sampaikan, bukan menjadi juklak atau hal yang mutlak gitu ya, karena Bapak Ibu diberi kebebasan untuk dapat mengeksplorasi pemahaman-pemahaman Bapak Ibu mengenai materi, mengeksplorasi gaya mengajar Bapak Ibu sehingga dapat menemukan kliknya dengan murid bagaimana sih agar bisa tersampaikan dengan baik seperti itu. Dan kami yakin Bapak Ibu sudah sangat hebat dan sudah sangat luar biasa dalam menangani murid-murid. Baik, ada lagi kah Bu Faidah yang ingin disampaikan? Sambil saya menjawab lagi. Sebentar, saya juga mau share sedikit terkait komunitas belajar ya Bu ya. Tadi saya. Oke, silakan. Ini saya buka terlebih dahulu sebentar. Mohon izin waktunya sebentar, saya sedang mencari tautannya. Oke, jadi mungkin saya mau menjelaskan sedikit terkait komunitas belajar, Bapak Ibu. Mungkin saya sebelum share screen ya, saya memberi penjelasan sedikit apa itu komunitas belajar dan juga bagaimana mungkin karena ini sekolah penggerak ya, jadi kemungkinan juga semuanya sedang mendampingi sekolah-sekolah yang sedang mendaftar kurikulum Merdeka gitu. Jadi
penggerak komunitas belajar itu adalah, mungkin sebelumnya saya juga menjelaskan terkait komunitas belajarnya terlebih dahulu gitu ya. Jadi komunitas belajar yang dimaksud adalah sekelompok guru gitu ya, sekelompok guru, tenaga kependidikan dan juga pendidik yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran itu terutama dalam implementasi kurikulum merdeka dalam hal ini, dan juga ingin menerapkan kurikulum merdeka dengan lebih baik di satuan pendidikannya. Dan juga komunitas belajar ini memiliki kegiatan-kegiatan gitu ya secara rutin, baik luring maupun daring gitu. Jadi komunitas belajar ini bisa siapa saja, guru-guru yang yang punya perkumpulan gitu ya, yang punya kelompok yang tujuannya juga belajar dan berinteraksi untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka gitu. Nah, lalu siapa itu penggerak komunitas? Jadi di program komunitas belajar kurikulum merdeka ini yang kita dorong yang mendaftar adalah perwakilan penggerak komunitas. Siapakah penggerak komunitas itu? Penggerak komunitas itu adalah anggota maupun pengurus gitu ya. Jadi bisa siapa saja penggerak ini, bisa ketua, bisa wakilnya, bisa sekretarisnya. Yang penting penggerak ini terlibat sebagai pengurus di dalam komunitas. Dia juga aktif menjadi bagian dari komunitas, kemudian aktif mengelola komunitas belajar, yang juga mengelola proses belajar di dalam komunitas, dan tentunya yang paling penting memiliki akun belajar ID atau akun yang bisa mengakses untuk PMM, dan juga sudah menggunakan platform Merdeka Mengajar, karena nanti kedepannya kegiatannya akan kita langsungkan melalui platform gitu. Dan juga berkomitmen untuk memfasilitasi proses belajar akan sejawatnya terkait implementasi kurikulum merdeka. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membuka pendaftarannya akan dibuka 26 April ya Bapak Ibu, mungkin bisa diinfokan ke guru-gurunya gitu ya. Ini saya sambil share screen tampilannya. Jadi nanti bisa dicek di platform Merdeka Mengajar, di bagian pendaftaran komunitas, nanti bisa diisi. Jadi di sini cukup diwakilkan oleh minimal dua ya, jadi tidak boleh hanya satu. Jadi setidaknya ada 2, maksimal 3 orang gitu ya, tidak boleh lebih dari 3 untuk mendaftar. Jadi nanti formulirnya cukup diisi satu saja gitu ya, satu formulir, namun nanti akan ada data komunitas dan juga data 2-3 penggeraknya begitu. Nanti tujuannya tentunya nanti kita akan ada kegiatan-kegiatan webinar gitu ya, kegiatan webinar di mana di dalamnya itu sebentar. Di dalamnya nanti kita akan bisa belajar bersama terkait kurikulum merdeka, dan harapannya di terakhir kita bisa bersama-sama merancang webinar penggerak komunitas belajar secara mandiri. Jadi nanti penggerak-penggerak ini akan secara aktif gitu ya mengadakan webinar-webinar untuk guru-guru yang mengimplementasikan kurikulum merdeka, sehingga nanti akses informasi terkait kurikulum merdeka bisa dibantu juga difasilitasi oleh para penggerak dan juga komunitas belajar yang terdaftar ini. Kurang lebih seperti itu. Paling itu saja tambahannya Bu Walma. Oke, terima kasih Bu Faidah yang telah menjelaskan tentang komunitas belajar ya Bu ya. Ya, komunitas belajar. Jadi Bapak Ibu juga bisa membuat komunitas belajar sendiri gitu ya Bu Faidah ya. Sebenarnya ini kita dorongnya yang sudah ada gitu ya, jadi bukan baru. Mungkin saya bisa sebutkan contoh-contohnya ya, seperti KGBN, IGI, atau KKG, MGMP, itu bisa termasuk komunitas guru juga. Jadi komunitas belajar juga. Jadi komunitas-komunitas yang sudah ada gitu, yang sudah ada kegiatan rutinnya gitu ya, itu bisa mendaftarkan diri di sini gitu. Oke, link pendaftaran komunitas belajar boleh di-share di sini ya. Boleh di-share di sini ya. Oleh tim. Nanti akan dibuka tanggal 26 April, jadi mungkin dari sekarang sampai tanggal 26 bisa diskusi dulu nih, siapa nih penggerak yang mau mewakili gitu, karena cuma 3 orang maksimal gitu ya, tidak perlu semuanya. Iya, betul. Baik, ada lagi yang ingin bertanya, yang raise hand boleh tolong dimasukkan. Sudah dimasukkan Mbak Walma, ada Pak Abdul Aziz ini. Oke, baik. Oke, Pak Abdul Aziz Rambe, halo. Apakah on?
Ya, Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung pertanyaannya Pak Ajis. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama saya mengucapkan hormat saya dulu kepada kawan-kawan virtual yang ada di sini. Kalau barangkali nanti kurang tepat apa yang disampaikan. Yang kedua, saya merasa salut juga kepada ibu-ibu narasumber, bapak narasumber ini muda-muda semuanya. Kebetulan karena mungkin saya udah tua nih. Nama saya Bertinamde, pengawas SMA dari Provinsi Sumatera Ya, Utara. Jadi pertanyaannya Pak. pertanyaan saya ini Bu, sebenarnya pernyataannya ketika saya jadi pengawas ini kan berdiskusi bahwa selama ini yang menjadi kelemahan daripada kawan-kawan kita guru ini kan sangat lemah dalam membuat segala-galanya dalam perangkat ajar. Tapi sekarang dalam program Sekolah Merdeka ini semuanya telah disiapkan, gitu. Semua itu telah disiapkan, gitu. Jadi maksud saya adalah sementara kita berharap kepada kawan-kawan guru itu supaya lebih kreatif, inovatif untuk memahami segala pekerjaan tugas pokok mereka kan gitu. Sekarang kan sudah disiapkan semuanya gitu. Jadi maksud saya banyak yang baik menurut saya yang dibuat oleh program sekolah penggerak seperti penyediaan perangkat ajar, bahan-bahan ajar, media segala-galanya. Tetapi khusus untuk membuat modul ajar atau RPP, saya kira itu tidak usah menurut saya itu kurang baik kalau itu diapakan karena capaian pembelajaran kan sudah ada. Artinya dari capaian pembelajaran kawan-kawan kita dulu sudah bisa merancang tujuan pembelajaran yang akan dijadikan menjadi modul ajar gitu. Jadi kalau itu semuanya sudah tersedia nanti di aplikasi, akhirnya nanti kawan-kawan kita guru kembali kepada masa lama, artinya plagiat atau instan semua, nggak ada. Terus terang aja saya sebagai pengawas sekolah, kalau saya datang ke guru-guru itu menanya perangkat RPP aja nggak tahu guru-guru apa saja yang termasuk perangkat ajar. Ini gara-gara Oke. Baik, kami sudah menangkap Pak Ajis. Terima kasih ya, atas apresiasi Pak Ajis. Mohon izin ya Bapak dan Ibu, ya saya salut ini dengan narasumber muda-muda. Ya, terima kasih Pak Ajis. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Baik. Terima kasih Pak Ajis atas apresiasinya terhadap Bu Faidah dan teman-teman di PMM yang telah menginisiasi PMM. Baik, tadi sudah disampaikan Pak Ajis, ini adalah sebuah laman untuk menjadi teman mengajar dan teman belajar, bukan menjadi panduan seperti itu ya Bu Faidah ya? Betul. Iya, jadi inspirasi saja gitu ya. Kemudian nanti mungkin Bu Faidah bisa menambahkan jika guru-gurunya Bapak belum kreatif, tentu ini adalah PR bagi Bapak dan tugas Bapak sebagai pengawas untuk selalu memotivasi dan memberikan pengawasan serta memberikan dukungan dan memberikan inspirasi-inspirasi untuk sekolah binaan Bapak, untuk guru-guru binaan Bapak agar dapat lebih kreatif lagi. Silakan ditambahkan Bu Faidah. Iya, sebenarnya sudah sama gitu ya kurang lebih dengan Bu Walma. Memang ini bukan template gitu ya yang ada di dalam platform Merdeka Mengajar, bukan template yang kemudian langsung di-copy gitu ya digunakan, meskipun sebenarnya bisa saja seperti itu, tapi prinsipnya yang ada di platform Merdeka Mengajar ini referensi Pak. Jadi yang kemudian bisa diadopsi, disesuaikan dengan kebutuhan kelas masing-masing. Karena sebenarnya kalau menerapkan prinsip Merdeka Belajar sebenarnya juga tidak akan ada yang sama gitu ya antara bahkan satu sekolah gitu ya di dalam jenjang yang sama, misalnya sama-sama kelas 1 tapi kelas 1A dan kelas 1B itu bisa jadi RPP-nya berbeda begitu karena muridnya pun karakteristiknya berbeda. Jadi sebenarnya kalau benar-benar mengikuti prinsip kurikulum Merdeka ini juga tidak serta-merta akan menjadi dicontek gitu ya atau plagiat, itu sebenarnya tidak. Jadi memang ini akan menjadi referensi saja seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Semoga semangat ya memotivasi guru-gurunya untuk lebih kreatif. Dan seperti tadi Pak Haji bilang, seandainya pun Pak Haji sudah lanjut usia atau sudah berusia tadi Pak Ajis bilang, tapi tidak ada kata terlambat atau tidak ada kata tua untuk belajar Pak Ajis. Jadi tetap semangat untuk memotivasi sekolah binaan dan guru-guru binaannya juga Pak Ajis untuk mempelajari hal-hal baru. Baik, ada lagi yang raise hand, boleh? Ibu ada Bu Melati, ya. Melati Indri Hapsari, silahkan Ibu.
Terima kasih. Mohon maaf, saya tidak mengaktifkan kamera karena sinyalnya memang baru jelek, Mbak Walma. Iya, Bapak Ibu. Terima Silakan kasih. pertanyaannya, Ibu. Jadi begini, Mbak Walma, beberapa guru itu memang sudah mengakses platform Merdeka Mengajar, tetapi memang lebih banyak yang belum begitu, lebih banyak yang belum. Karena memang teman-teman di PSP ini kan baru beradaptasi ya Mbak Walma, beradaptasi terkait dengan perubahan mindset begitu, sehingga memang hal-hal yang dibutuhkan itu baru taraf memperbaiki membenahi mindset-nya bahwa ini berpusat pada peserta didik. Nah, memang kalau di dalam pelaksanaan pengaksesan itu memang sangat terbatas, tetapi kami sebagai pelatih ahli memang tidak jenuh-jenuh untuk mendorong menggunakan platform Merdeka Mengajar karena banyak pertanyaan yang sebenarnya jawabannya itu ada di platform tersebut. Tetapi memang Bu dari Wartek mohon segera dilengkapi ya, dalam artian beberapa buku, beberapa panduan begitu, karena ini bergeraknya sangat cepat begitu. Kemarin ada di PAUD misalnya ya, pertama sosialisasi itu jampelnya seminggunya 1050, tetapi kemarin informasi terbaru menjadi 900 lagi per menit per minggu begitu. Jadi hal-hal yang seperti itu harapannya juga informasinya diupdate di PMM secepat mungkin begitu, karena memang teman-teman itu kan ya itu masih dalam rangka sesuaikan Mbak Walma. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Melati. Bu Melati, ini maksudnya JP untuk pelatih ahli dalam pendampingan dengan SP atau JP guru PAUD, Bu? JP guru PAUD, Mbak. Yang usia 56 itu, di awal itu kan ketika kami pelatihan sosialisasi 1050, tetapi kemarin Mbak Rizky itu menginfokan bahwa kembali lagi ke 900 menit per jam, dan itu saya yakin informasi itu belum diterima kembali secara utuh di satuan-satuan. Bahkan di kami pun kalau tidak ikut kegiatan Mbak Rizky kemarin itu pun nggak akan tahu. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih atas input-inputnya untuk PMM. Terima kasih Ibu atas inputnya. Nanti disampaikan ke tim kurikulum untuk mensosialisasikan lebih lanjut tentang perubahan-perubahan, dan tentu saja Indonesia atau kementerian tidak bisa berjalan sendiri, Bapak Ibu. Jika ada hal-hal baru, info-info baru, Bapak Ibu bisa langsung saling berbagi kepada teman-temannya sehingga informasi dapat tersampaikan dengan lebih cepat. Seperti tadi Bu Melati sudah tahu nih dari Bu Rizky kemarin, Bu Rizky Maisura yang dari kurikulum. Nah, Bu Melati bisa nih info-infoin ke teman-temannya bahwa ada perubahan tersebut. Karena jujur kami tidak bisa sendiri, kami butuh Bapak Ibu semua untuk sama-sama mengimplementasikan hal-hal yang menuju pendidikan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Bu Melati. Ada tanggapan Bu Faidah? Silahkan. Iya, terima kasih Bu terkait kebutuhan konten ya yang memang masih belum lengkap. Salah satu strategi untuk mengejar tersebut juga dengan kami membuka kesempatan bagi pendidik siapapun untuk menjadi konten kontributor. Jadi harapannya dengan cara tersebut kita bisa segera melengkapi gitu ya kebutuhan-kebutuhan konten yang ada di dalam PMM. Kemudian tadi masukannya sangat menarik Bu. Terima kasih banyak untuk bisa mungkin ada menu khusus gitu ya update terkait kurikulum Merdeka itu menjadi catatan kami. Terima kasih banyak dan apresiasi terhadap masukan dari Bu Melati. Ya, terima kasih Mbak Faidah atau Bu Faidah tanggapannya. Ada Pak Kurniawan Yudi Nugroho, silakan Pak Kurniawan, langsung ke pertanyaannya ya Pak. Pak Kurniawan, apakah ada di sini? Halo Pak Kurniawan.
Pak Kurniawan. Tidak ada Bu, kepencet tadi, nggih. Saya menyimak. Oke, sip. Baik. Berarti Terima tidak kasih. raise hand ya. Terima kasih. Ada lagi kah Bu Ella Agustina dan Bu Sri Rahayu, boleh ditarik ke panelis? Bu Ella Agustina, apakah hadir? Bu Ella Agustina? Atau jangan-jangan ke pencet juga nih? Bu Ella Agustina, halo? Bu Ella? Oke. Bu... Maaf Ibu, saya tadi mau nanya tapi ini pas lagi sedang di jalan. Mohon maaf. Oke, baik. Nggak jadi ya. Oke, diturunin Ibu tangannya, nanti pegal. Raise hand terus. Oke, Pak Adi. Silahkan Pak Adi. Ya, baik, terima kasih. Iya. Silakan Pak Adi, langsung pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin ingin tanyakan saja ke Ibu Faida terkait dengan ID belajar untuk siswa ya. Karena sampai sekarang juga saya itu belum paham ID belajar yang untuk siswa itu mau digunakan untuk apa. Misalkan siswa SD kelas 1 gitu ya. Nah, apakah siswa juga bisa mengakses ID Merdeka Mengajar itu, ataukah siswa itu punya platform sendiri untuk bisa mengakses menggunakan ID belajar itu, ataukah siswa itu hanya menggunakan ID belajar untuk pembelajaran online saja gitu? Atau ada fitur atau semacam ada platform tersendiri yang disiapkan oleh Kemendikbud untuk siswa, karena siswa juga kan disiapkan ID belajarnya gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adi. Silahkan langsung ditanggapi Bu Faidah. Terima kasih Pak Adi. Sementara ini untuk platform Merdeka Mengajar itu memang hanya dikhususkan untuk guru gitu ya. Seperti yang tadi di awal saya paparkan bahwa ini menjadi teman guru gitu ya, teman penggerak bagi guru untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Nah, sementara ini akun belajar ID siswa itu hanya sebatas memang digunakan untuk pembelajaran daring gitu ya, untuk mengakses Google Classroom, Google Form dan lain sebagainya. Jadi terima kasih masukannya untuk platform untuk siswa ya Pak ya, mungkin ini menjadi masukan gitu, kami catat, semoga nanti kita bisa mengembangkan juga gitu ya untuk siswa dan bisa memberikan manfaat lebih luas lagi gitu. Baik, terima kasih tanggapannya Bu Faidah. Jadi ditunggu saja ya Bapak Ibu ya. Pak Adi mungkin nggak apa-apa diturunin tangannya, nanti pegang resen terus. Jadi Bapak Ibu ditunggu saja. Untuk saat ini masih untuk guru ya, guru dan kepala sekolah mungkin ya, dan pengawas sekolah mungkin ya Mbak Faidah ya. Jadi nanti untuk murid-muridnya belum bisa mengakses. Tadi ada yang tanya juga, apakah muridnya bisa mengakses? Belum bisa ya, belum bisa mengakses. Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu yang raise hand? Oke, Bu Dante Alligiri, silahkan. Bu Dante. Ya, terima kasih Bu. Oh, Bapak, mohon maaf. Ya, waalaikumsalam. Silahkan langsung pertanyaannya Pak Dante. Ya, untuk platform PNM itu kan lebih terupdate di yang mobile. Namun demikian di website itu tidak terupdate, sangat tidak. Kemudian padahal di sekolah-sekolah dampingan kami yang mendapat bantuan Chromebook itu kan menggunakan laptop. Untuk mengakses guru, kadangkala smartphone-nya itu jadul. Nah, apakah dari timnya Bu Faida itu punya program untuk mengembangkan webnya? Belum lagi di sekolah-sekolah dampingan kami, ada di salah satu sekolah itu tidak mendapatkan bantuan Chromebook, walaupun termasuk sekolah penggerak. Dan untuk mengaksesnya itu kan juga dibutuhkan perangkat digitalisasi yang sesuai dengan speknya. Nah, ini bagaimana dengan kebijakan dari pemerintah untuk menanggapi kendala-kendala seperti itu? Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Dante. Mungkin saya langsung jawab ya Bu Walma. Jadi terkait yang ada di Android sekarang bisa diakses Pak di Android itu versi 5 Lollipop bahkan ya, itu mungkin sudah versi lumayan lama. Jadi seharusnya Android terbaru sekarang Android yang rata-rata digunakan oleh guru itu sudah melewati versi itu sebenarnya gitu ya, karena mungkin jika tidak pasti menggunakan aplikasi-aplikasi lainnya cukup terkendala
terkendala gitu. Jadi itu pertama. Jadi kami menyiasatinya memang bisa diakses bahkan hingga Android versi 5 yaitu Lollipop. Terkait versi situs gitu ya, itu juga tentunya kami selalu melakukan pengembangan gitu. Namun memang yang diutamakan adalah melalui gawai Android karena berdasarkan data pengguna gawai Android itu lebih tinggi daripada yang di situs. Kurang lebih seperti itu, Pak. Namun juga kami tidak meninggalkan yang ada di situs. Kami juga tetap melakukan pengembangan-pengembangan di sana. Seperti itu. Semoga menjawab ya Pak Dante. Atau ditambah di Google Chromebook-nya itu sebuah platform, Bu, sehingga memang platform Merdeka Mengajar itu ada di Chromebook yang sudah diberikan bantuan oleh pemerintah, sehingga penggunaan Chromebook itu lebih maksimal. Kalau begitu bagaimana? Sebenarnya platform Merdeka Mengajar juga bisa Pak diakses oleh Chromebook. Kemarin juga kami sempat mendapatkan cerita juga dari rekan-rekan kapten belajar ID itu juga sudah, dan juga guru-guru lain itu juga menggunakan mengakses PMM ini melalui Chromebook Pak. Jadi mungkin bisa dicoba, tapi memang jadinya tampilannya situs ya Pak ya, laman situs. Ya, tidak, memang kurang update memang. Ya. Ya, terima kasih banyak Pak masukannya kasih, ini, nanti semoga bisa pengembangannya bisa lebih cepat, sama-sama cepat gitu ya dengan PMM di Android. Terima kasih Pak masukannya. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Dante, sehat-sehat ya. Semoga Chromebook-nya bisa dioptimalisasi dengan baik ya. Ada lagi Bu Ratna Juwita, silakan Bu Ratna Juwita. Baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya saya mohon maaf, saya mematikan video karena kondisi sinyal yang kurang baik dalam kondisi cuaca yang kurang bagus gitu. Begini Ibu, saya dari Kalimantan Selatan, pelatih ahli dan juga pengawas untuk pendidikan khusus. Yang ingin saya sampaikan, selama ini saya sudah membuka PMM ya, di situ fitur-fitur untuk bahan-bahan untuk pendidikan khusus, khususnya SLB itu kayaknya sangat kurang sekali gitu. Jadi mohon ini untuk Bu Faidah ya, mungkin kita juga perlu juga gitu ya, untuk di pendidikan khusus kayaknya sangat kurang tuh untuk yang SLB. Mohon mungkin penambahan, dan jika saya ingin bertanya nih sekaligus, misalnya kita sebagai pengawas sekaligus pelatih ahli ingin menjadi kontributor untuk yang pendidikan khusus, apakah itu boleh juga ya Bu Faidah ya? Karena ada beberapa hal yang mungkin bisa kita ini gitu. Oke, itu saja Bu. Mohon nanti lebih dikedepankan itu untuk yang SLB, mudahan kedepannya bisa lebih banyak lagi gitu. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Ratna Juwita atas masukannya, penguatannya, dan sarannya. Silakan langsung direspon Bu Faidah. Ya, terima kasih Bu Ratna, salam kenal gitu ya. Terima kasih juga sudah menggunakan platform Merdeka Mengajar, sudah eksplorasi, dan mungkin tadi dua hal yang disampaikan Bu Ratna itu sudah saling berkaitan ya, karena memang masih jarangnya konten SLB itu sedang kami usahakan juga melalui selain kami juga membuat kontennya sendiri, kami juga akan berkolaborasi dengan para kontributor gitu ya. Dan tentunya sangat memungkinkan Bu, pengawas maupun pelatih ahli untuk menjadi kontributor, terutama di konten-konten pendidikan khusus ini, begitu. Ya, oke, baik. Terima kasih Bu Faidah. Terima kasih Bu Ratna, sehat-sehat. Ya, dan juga Ibu Moderator, amin. Amin, sehat-sehat Ibu. Ya, saya izin ya, saya mati. Silakan Ibu. Ada pertanyaan lagi kah? Oke, ada Pak Lukman Hakim. Oh, Pak siapa ini namanya? Muhitul Himam. Silakan Pak Muhitul Himam. Pak Muhitul Himam, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih. Saya dari Kendal, Bu. Dari Kendal, Muhitul Himam. Ini banyak sekolah tuh bertanya terkait yang pertama adalah mohon aplikasi untuk rapot project ya. Ini teman-teman ini kemarin seperti rapot biasa, rapot yang manual ya, rapot hasil pembelajaran biasa kemarin sudah rapot project ya. Ini mohon ada
disusun aplikasi, di raport project dan segera disampaikan ke teman-teman. Ini sudah mendekati semester di akhir semester 2. Kemudian tadi juga seperti teman yang pendahulu bahwa selain di Android kalau boleh masuk ke lewat ini Bu, lewat laptop. Dengan lewat laptop itu nanti teman-teman guru kalau waktu mengajar secara cepat bisa ya ditayangkan di LCD dan seterusnya. Terima kasih ya Bu Faidah, Bu Armah ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muhyiddin Himam. Silakan langsung dikomentari Bu. Oke, mungkin yang pertanyaan pertama terkait rapot itu di luar kapasitas saya, Pak. Jadi saya khawatir salah memberikan jawaban gitu ya. Mungkin nanti bisa coba saya bantu carikan jawabannya gitu ya. Nah, untuk yang kedua terkait asesmen mandiri ya, Pak, tadi ya, kalau nggak salah. Nah, yang kedua nih seperti teman yang tadi bahwa selain menggunakan gawe atau HP lewat platformnya dimasuk ke lewat itu jadi webnya Bu Faidah. Jadi webnya yang lebih di update karena sebenarnya teman-teman yang di daerah itu seperti tadi Bu Ratna dan Pak Himam sampaikan mungkin handphonenya tidak secanggih ya. Tidak secanggih yang ada di kota seperti itu ya Pak Himam ya, karena mereka lebih menggunakan laptop atau PC, jadi mereka menyarankan yang sesi webnya atau yang bentukan webnya itu lebih diupdate dan mungkin lebih futuristik gitu. Jadi teman-teman guru dan teman-teman kepala sekolah, pengelola sekolah kalau buka kan via web gitu ya. Kadang kan kalau handphone itu untuk berselancar WA atau untuk menelpon atau untuk SMS. Seperti itu ya Pak Himam ya. Nanti kan bisa pakai LCD disorot ke LCD sambil pembelajaran begitu. Lebih banyak manfaatnya, saya pikir begitu. Ya, terima kasih Pak Himam. Jadi menguatkan pernyataan Bu Ratna tadi ya. Oke, makasih Pak Himam. Mungkin bisa jadi catatan ya Bu Faidah ya bukan sesi bentukan webnya atau yang di webnya itu lebih diupdate, lebih futuristik, karena kalau di web itu kan semua orang sekarang pakai laptop ya. Kadang mungkin yang di daerah khawatir sinyalnya juga untuk yang gawai sulit atau bagaimana mengoperasikannya seperti itu. Ya, masukan yang baik ya untuk PMM. Baik, Pak Lukman Hakim, silakan Pak Lukman. Apakah Pak Lukman ada di sini? Oke, siap, ya. Mbak Walma. Ya, langsung pertanyaannya Bapak. Oke, terima kasih Mbak Walma. Saya Lukman Hakim, pengawas SMK. Gini, Mbak Faidah, saya lihat di platform PMM itu kayaknya untuk memfasilitasi yang SMK kok kayaknya kurang ya. Saya lihat jangankan fase F ini, kan banyak yang sudah SMK PK di situ. Di fase E aja itu enggak semua program keahlian kita cari referensi di situ kita enggak menemukan. Padahal ini saat ini yang IKM untuk opsi 2 maupun opsi 1 itu kan sangat memerlukan juga untuk referensi Mbak Faidah. Itu yang pertama. Jadi kawan-kawan SMK ini karakteristiknya kan sangat beragam banget. Jadi kayaknya kok apa betul ya pikiran saya ini kurang terperhatikan gitu ya untuk yang ini. Apa karena terpisah dirjennya atau bagaimana? Mungkin itu bisa dikonfirmasi. Terus yang kedua, seperti yang disampaikan tadi, untuk yang versi laptop itu saya pikir lebih efektif untuk kawan-kawan guru ini. Terutama saya sendiri ya, meskipun usia masih di bawah 50, kalau kita download dipakai Android, terus habis itu menyampaikannya itu daya baca kita juga kurang. Jadi kalau menggunakan laptop kan langsung bisa aplikatif download dengan kapasitas besar pun lalu kita pakai, kita langsung pakai LCD itu kan bisa. Nah, itu mohon untuk ke depan mungkin yang versi pakai laptop atau pakai komputer itu fasilitasnya bisa disejajarkan lah dengan yang versi
Android. Mungkin itu Mbak Faidah yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lukman atas input dan pertanyaannya tentang SMK ya Pak Lukman ya. Kenapa kenapa materi SMK sangat dikit, kemudian menguatkan juga tadi. Jadi yang sudah disampaikan, mohon nanti Pak Hermanus seandainya sama penguatannya, mohon yang webnya itu diupdate lagi, itu mungkin tidak disampaikan lagi ya, karena sudah dicatat oleh Mbak Faidah ya Mbak Faidah ya. Oke, sebelum menjawab Pak Lukman, silahkan Pak Hermanus. Pak Lukman boleh lawarkan ya. Pak Hermanus silahkan langsung Pak Hermanus pertanyaannya. Terima kasih Bu. Walma, tentang memberikan kesempatan, ada beberapa hal tadi yang perlu saya garis bawahi. Saya kan pengawas untuk SMA. Tapi sebagai Korwas saya juga ditugasin untuk SMK dan SLB karena kita di Sulawesi Utara kurang pengawas. Nah, tingkat ke SLB-an ini saya perlu barangkali Ibu Faida, tingkat ke SLB-an ini apalagi pendidikan khusus ini sangat perlu itu difasilitasi. Begini ya. Persoalannya kalau di SLB negeri kayaknya semua mata pelajaran itu guru berpendidikan khusus, latar belakang pendidikan khusus is okay. Tapi yang tumbuh banyak di daerah di Sulawesi, apalagi di Sulawesi Utara adalah SLB swasta. Di SLB swasta itu banyak guru-guru guru-guru umum, bahkan sarjana umum menjadi guru SLB. Memang regulasi mengatur bahwa kelayakan itu tergantung pada kepala sekolah untuk menentukan mereka layak ngajar atau tidak. Itu di regulasi seperti itu, bahkan di Permen di keputusan Menteri 56 seperti itu. Jadi bagaimana kita memfasilitasi pendidikan khusus bagi mereka yang bukan berlatar belakang SLB. Barangkali kita harus buka model penyamaan persepsi atau ada diklat khusus tentang pendidikan khusus. Baik, jadi kami tahu fokusnya. Oke, Bapak Ibu mungkin pertanyaannya fokus di PMM-nya ya, di platform Merdeka Mengajarnya ya, karena ini Bapak sudah ke kebijakan nih Pak. Karena akan kami sampaikan ke yang berwenang Pak. Jadi mungkin inputnya buat Mbak Faidah dan PMM adalah fitur-fitur atau materi-materi tentang SMK dan tentang SLB ya Pak ya, agar bisa membantu guru-guru SLB yang non psikologi atau non itu bisa belajar banyak gitu ya Pak ya. Kalau untuk nanti pelatihan penyamaan persepsi itu nanti kebijakan lain Pak. Nanti di luar ini ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Hermanus. Sehat-sehat. Silakan Mbak Faidah tanggapannya. Saya sedikit menambahkan untuk dua pertanyaan terakhir ya dari Pak Hermanus dan tadi saya lupa, mohon maaf, Pak Hermanus, Pak Lukman ya Pak Lukman Hakim tadi. Jadi terkait kelengkapan materi tentu tidak hanya pendidikan khusus dan juga pendidikan SMK gitu yang belum lengkap ya Pak ya sebenarnya. Jadi dari jenjang lain itu juga masih perlu peningkatan materi juga. Maka dari itu saya ingatkan kembali dan juga saya mengajak kembali gitu ya. Mari bersama-sama mendaftar menjadi kontributor gitu. Jadi semakin banyak yang mendaftar menjadi kontributor maka semakin lengkap nih, semakin cepat gitu ya. Konten-konten di dalam platform Merdeka Mengajar itu lengkap gitu. Jadi mungkin Pak Hermanus bisa mendorong guru-gurunya gitu ya yang ada dalam binaannya untuk mendaftar menjadi kontributor gitu, atau mungkin Bapak dan rekan-rekan pengawas lainnya juga bisa berkontribusi juga seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Mbak Faidah. Kita 3 pertanyaan lagi ya, 3 penanya lagi. Silahkan Bu Niluh Putu, langsung Bu pertanyaannya. Halo Bu Niluh Putu, apakah Bu Niluh Putu ada di sini? Halo, baik. Terima kasih Ibu. Mohon maaf saya tidak mengaktifkan video. Langsung pertanyaannya Ibu. Baik, saya PA fasilitator dari Bali Ibu. Ini ada beberapa hal yang kami temukan di platform mengajar, mungkin bisa dibantu. Assessment murid untuk PAUD memang belum ada ya Bu ya? Ya, tadi sudah ditanyakan Bu, tadi sudah dibahas. Lagi satu ini Bu, kelasnya itu masih satu arah. Jadi
saat salah satu kelas sekolah dampingan saya mencoba untuk membuat kelas di sana, kelasnya itu masih satu arah. Kemudian kalau misalnya memungkinkan bisa link dengan Dapodik, kemudian bisa masukkan NISN siswa untuk mencari siswa di sana sebagai murid langsung di kelas tersebut. Dan lagi satu, kalau mau ambil soal di platform mengajar itu hanya diberi link, jadi akhirnya share-nya lagi ke WA, maksudnya kami biar beraktivitas lah langsung di sana seperti platform-platform yang lain, sehingga kami berharap kami beraktivitas full di sana, Ibu. Itu saja. Terima Oke, kasih. terima kasih Bu Niluh. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Faidah ya, jika menyimak. Ini masih untuk guru dan kepala sekolah ya. Jadi muridnya belum ada aktivitasnya Ibu gitu. Maaf, Iya, jadi mungkin nanti diperkuat lagi Bu Faidah untuk yang jenjang PAUD, materi-materi jenjang PAUD, kemudian tadi tentang pekelasan dan fitur-fitur untuk berinteraksi dengan murid ya. Ya, betul. Silahkan Terima ditanggapi. kasih. Iya, sama-sama. Kita ke pertanyaan selanjutnya, boleh Mbak Faidah? Boleh, Oke. Pertanyaan selanjutnya tadi ada Bu Emi, silakan Bu Emi. Bu Emi, apakah ada di sini Bu Emi? Bu Emi? Bu Emi? Oke. Pak Hamid Majid, apakah ada? Oke, sepertinya tak ada. Bu Lili, silakan dari LPMP Riau, langsung pertanyaannya Bu. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaan saya langsung mungkin Bu, fitur untuk kepala sekolah sampai hari ini sekolah binaan kita belum bisa buka Bu untuk platform Merdeka Mengajar. Nah, mohon arahannya Bu. Oke, baik. Langsung direspon Bu Faidah, gimana nih yang kepala sekolah? Ya, terima kasih Bu Lilik. Terkait fitur yang ada di PMM untuk kepala sekolah memang tidak ada Bu fitur khususnya ya. Jadi memang mungkin di sini yang bisa dimanfaatkan kepala sekolah adalah untuk memahami kurikulum merdeka gitu. Jadi bisa mengulik topik pelatihan mandiri dan juga tadi ya materi-materi terkait kurikulum merdeka. Jadi kalau memang karena ini memang platformnya sebenarnya untuk guru gitu ya, khusus untuk menjadi teman penggerak guru, tapi memang bisa diakses oleh kepala sekolah karena kepala sekolah kan juga memiliki akses akun belajar ID gitu ya. Nah, mungkin para kepala sekolah bisa memanfaatkan PMM untuk mempelajari terkait kurikulum merdeka seperti itu. Izin Mbak, mereka belum bisa masuk Mbak di PMM-nya. Oh, kepala sekolah belum bisa ya? Iya, mereka sebagai admin gitu kan. Mereka kan sebagai admin nih sekarang Mbak di situ di akun. Tapi belum bisa yang sekolah binaan kami ini Mbak. Sudah yang 4 orang ini sudah saya tanya, memang belum bisa. Sangat mereka menginginkan gitu loh Mbak. Oke. Boleh tahu Bu Lili ini di daerah mana Bu? Kabupaten Siak, saya Riau, tapi anggota di Kabupaten Siak sekolahnya, Mbak. Oke, mungkin jawaban taktis saya, Bu, bisa menyampaikan ke pusat bantuan ya. Jadi di platform Merdeka Mengajar itu ada hubungi bantuan, di situ bisa disampaikan, Bu, permasalahannya nanti akan dibantu langsung secara teknis gitu. Oh baik, berarti saya aja yang menginformasikan di situ ya, Mbak? Ya, boleh. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Lili. Langsung ke Pak Hamid. Silakan Pak Hamid. Langsung pertanyaannya ya Pak. Ya baik, makasih Bu Walma dan Bu Farida yang saya hormati dan status teman yang berbahagia. Ya, ini ya alhamdulillah dapat pencerahan. Saya yang ingin saya tanyakan di antara tadi sebenarnya sama ya untuk sekolah-sekolah sampai saat ini tempat kita juga itu belum dapat mengakses. Nah, kemudian kalau untuk platform pembelajaran yang kita pahami itu ada beberapa ya termasuk Arkas dan ini kita khusus lebih stressingnya lebih ke ini ya Bu ya, Merdeka Mengajar itu ya. Jadi platform kita. Ya, pertanyaannya apa Pak? Ya, maksud saya, kalau platform ini kan sebenarnya platform pembelajaran ini kan cukup banyak itu. Ada masalah Arkas, ada masalah Siplah, dan lain sebagainya. Jadi kalau hari ini kita hanya membicarakan tentang Merdeka Mengajar. Gitu ya Bu Faidah ya?
Ya, betul Pak. Jadi memang mungkin saya respon ya terkait platform itu bermacam-macam, namun juga target penggunanya juga berbeda Pak. Kalau untuk Siplah itu kan untuk apa namanya tenaga sekolah gitu ya, betul jasa ya. dana bos gitu dan lain sebagainya gitu ya. Dan kalau PMM ini memang lagi-lagi khusus untuk guru Pak sebenarnya yang diutamakan seperti itu. Dan fungsinya juga jelas berbeda ya Pak ya. Jadi sebenarnya tidak ada irisan gitu ya, tidak ada kaitan sebenarnya antara satu platform dan platform lainnya karena sudah mempunyai fungsi dan penggunanya masing-masing begitu. Oh ya. Dan tujuannya Makasih, Pak. masing-masing juga, Pak. Ya, tadinya saya menunggu kok belum sampai ke ranah itu. Masih berkisar tentang platform Merdeka Mengajar. Makasih. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit untuk PMM ini menjadi platform pembelajaran gitu ya atau e-learning, sedangkan kalau tadi yang disebutkan itu seperti Siplah, rapor pendidikan itu merupakan apa namanya perangkat untuk administrasi gitu. Jadi memang berbeda Pak. Kalau ini untuk pembelajaran, yang tadi Siplah dan rapor pendidikan itu untuk administratif seperti itu. Oke, makasih. Bu Walma, mungkin saya juga menambahkan jika ada kendala yang dihadapi sama juga ya, seperti Bu Lili tadi ya, ini saya mungkin bantu berikan tutorial mengakses bantuannya. Jadi Bapak Ibu bisa mengarahkan nanti misalnya, ini saya contohkan dari laman situs ya, jadi ini bisa diakses tanpa login, jadi di paling bawah itu ada diklik bantuan gitu, kemudian nanti bisa misalnya akunnya tidak bisa mengakses gitu ya, tidak bisa mengakses PMM, nanti bisa dipilih yang bagian atas Merdeka Mengajar, kemudian kendala teknis gitu. Nah, kendala teknis nanti bisa misalnya bagaimana jika akun pembelajarannya tidak aktif atau bagaimana misalnya langsung menghubungi pusat bantuan juga bisa, nanti bisa klik hubungi bantuan. Nah, ini nanti bisa apa namanya melalui sini nanti isi form dan lain sebagainya nanti akan dijawab melalui email. Seperti itu. Mungkin itu saja Bu Walma tambahannya. Ya, terima kasih Bu Faidah. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, ini merupakan teman belajar Bapak Ibu, teman mengajar Bapak Ibu guru, bukan juklak, ya Bu Faidah ya, bukan juknis, dan tidak mutlak. Jadi sebagai inspirasi Bapak Ibu untuk mengajar, kemudian bertukar praktik-praktik baik, berkontribusi, dan segala macam, seperti itu ya. Kemudian disampaikan juga bahwa materi-materi ini ada di LMS Bapak Ibu. Link-link yang Bapak Ibu tanyakan, gimana caranya jadi kontributor, terus tutorialnya seperti apa, kemudian dan lain sebagainya, itu ada di LMS Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu buka ya LMS-nya agar dapat mengetahui info-info lebih lanjut tentang PMM ini. Sepertinya sudah semua terjawab. Apakah ada lagi Bapak Ibu? Sebentar saya lihat. Oke, kita 2 pertanyaan lagi ya, Pak Rusdi dan Pak Mahfud. Oke, silakan Pak Rusdi. Apakah sudah? Pak Rusdi, silakan Pak Rusdi langsung pertanyaannya. Halo Pak Rusdi. Ya, Pak Rusdi mungkin kepencet ya. Pak Mahfud. Oke, Pak Mahfud mungkin kepencet juga. Oke, baik. Mungkin ini banyak yang kepencet. Kita sudah sampai di penghujung acara nampaknya. Silahkan Mbak Faidah ada closing statement untuk PMM ini. Dan mungkin tadi usulan dari teman-teman seperti lebih di futuristikkan atau lebih diupdate versi webnya, kemudian materi untuk SMK, materi untuk PAUD lebih diperbanyak dan lain-lain, itu mungkin menjadi masukan ya untuk perkembangan lebih baik PMM di kemudian hari. Silakan closing statement-nya Mbak Faidah. Terima kasih Bu Walma. Saya mengucapkan terima kasih ya, kami dari PMM sudah diberikan kesempatan untuk berbagi di sini kepada Bapak Ibu pelatih ahli, sekolah penggerak gitu ya. Harapannya ilmu-ilmu atau materi-materi yang hari ini kita belajar bersama ini bisa dibagikan juga ke sekolah-sekolah yang ada di bawah bimbingannya gitu ya atau binaannya, dan juga sekali lagi platform ini akan terus mengalami
pembaruan dan juga pemutakhiran. Jadi tentu hari ini masih kita lihat banyak kekurangan-kekurangan, tapi dengan bantuan Bapak Ibu pendidik semuanya, kita bisa mempercepat pembaruan-pembaruan di dalam platform Merdeka Mengajar, terutama terkait konten-konten di dalamnya. Jadi saya juga mengingatkan kembali, mari bersama-sama mengajak guru-guru atau pendidik lainnya gitu ya, untuk mendaftar kontributor konten di platform Merdeka Mengajar. Dan juga terkait kurikulum Merdeka, nanti saya juga mengingatkan di tanggal 26 April akan ada pembukaan untuk penggerak komunitas belajar. Jadi silakan Bapak Ibu yang menjadi pengurus gitu ya di komunitas belajar bisa mendaftarkan dirinya, mendaftarkan komunitasnya untuk kedepannya bersama-sama mendampingi sekolah-sekolah yang mendaftar kurikulum Merdeka. Mungkin itu saja. Mohon maaf juga kalau saya dalam penyampaiannya ada kekurangan atau kesalahan dan juga mungkin dalam menjawab masih tidak memuaskan gitu ya. Saya pribadi mohon maaf dan terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih Bu Alma. Baik, terima kasih Bu Faidah Nabila dan semoga input-input dari peserta tadi dapat segera dieksekusi ya Bu Faidah ya. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Faidah Naila yang telah mewakili tim Mortek untuk menjadi narasumber dalam platform Merdeka Mengajar. Kemudian terima kasih kepada tim teknis, terima kasih kepada tim Pokja, dan tentu saja terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di ruang virtual ini, Bapak Ibu PA, Bapak Ibu pengawas. Semoga semuanya bisa berjalan lancar dan semoga PMM ini dapat membantu Bapak Ibu, dapat menginspirasi guru-guru binaan Bapak Ibu untuk menghadirkan pembelajaran yang memerdekakan, yang tentu saja berpusat pada murid-murid dan murid. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Kemudian selamat berpuasa bagi Bapak Ibu sekalian yang menjalankannya. Beli kain buat kebaya, kebayanya dibeli di pasar. Cukup sekian dari saya. Semoga Bapak Ibu pekerjaannya semua lancar. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada dari kami yang salah, mohon dimaafkan dari hati. Sekali lagi, sehat-sehat semua. Selamat berpuasa. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih Ibu Faidah dan tim. Terima kasih Bapak Ibu semua.